Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mitra muslim yang berbahagia, alhamdulillah kita jumpa kembali dalam acara Kuldi, kuliah bersama Edi Hamdi dalam mengkaji sejarah Islam. Dan tentunya kita tahu kita masih berjalan untuk menggali sejarah para anbiya. Dan pada episode yang lalu kita sudah menyelesaikan episode Nabi Hud alaihissalam, nabi yang keempat ya, setelah Adam, kemudian Idris, kemudian Nuh, dan Nabi Hud alaihissalam. Dan Nabi Hud merupakan nabi pertama dari bangsa Arab, karena Nabi Hud tentunya keturunan daripada kaum Ad, dan nenek moyangnya ke Iram bin Syam bin Nuh alaihissalam. Dan kemarin juga kita bicara bahwa Nabi Hud alaihissalam setelah diuji kepada kaumnya, yaitu Nabi Hud beserta beberapa pengikutnya berhijrah dari Ahqaf ke Hadramaut, yaitu di saat sekarang ini adalah di Yaman. Nah, hari ini kita akan membahas nabi yang kelima yang juga datang dari Arab dan juga keturunan daripada Iram. Ya, jadi nabi ini merupakan nabi Arab yang kedua setelah Nabi Hud alaihissalam, dan nabi ini disebut dengan Nabi Soleh alaihissalam, yang nenek moyangnya diantaranya adalah Samud, karena dia diutus untuk kaumnya, yaitu kaum Samud, dan kakeknya adalah Iram, di mana bertemu dengan keturunan Hud di kakek atau nenek moyang mereka, yaitu di Iram. Nabi Soleh alaihissalam diutus sebenarnya di salah satu tempat yang disebut Al-Hijr, ya, Al-Hijr. Sebelum kita lihat kisahnya, kita tengok dulu periode daripada estimasi periode di mana Nabi Soleh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Kalau kemarin Nabi Hud alaihissalam periodenya antara 2400 sampai dengan 2320. Adapun periode kenabian daripada Nabi Soleh alaihissalam, dalam literatur yang saya pernah baca itu periode 2150 sampai dengan 2080 sebelum Masehi. Artinya masih di atas 2000 periode kenabian daripada Nabi Soleh alaihissalam. Dalam Al-Quran, penyebutan nama Soleh itu saya lihat dari literatur Al-Atlas An-Nabawi, itu ada 7 kali dalam Al-Quran disebut tentang nama Soleh sendiri atau Nabi Soleh. Kalau boleh saya urut, di surat Al-A'raf ayat atau juz ke-7 ayat 73, 75 dan 77. Kemudian ada di Hud, ya. Di surat Hud juz yang ke-11. Itu di ayat 61, 62, 66 dan 89. Kemudian Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara surat ke juz ke-27. 21 atau 26 ya, sekitar itu. Ayatnya 142, kemudian suratun Naml juz ke-27 di juz ke
45 kalau tidak salah. Jadi tentang Nabi Soleh sendiri sudah tertera atau telah tertera di 7 ayat atau 7 ada di dalam 7 surat. Dan untuk Samudnya sendiri dia termaktub hampir 24 kali ya, 24 kali. Baik, siapa Nabi Soleh? Tadi kita sudah atau saya sudah jelaskan, Nabi Soleh diutus untuk kaum Samud. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Hud ya, surat Hud atau surat Al-A'raf dulu kita ambil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila Samud akhahum Shaliha, ya, bahwa Nabi Soleh diutus untuk saudaranya sendiri, keluarganya sendiri atau keturunannya sendiri, yaitu Samud. Sementara Samud adalah kakek daripada Nabi Soleh alaihissalam. Apa yang dilakukan Nabi Soleh sama seperti nabi-nabi yang lain, bahwa para nabi diutus tidak lain adalah untuk mengesahkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi demikian? Karena di zaman Nabi Soleh alaihissalam itu ada penyembahan terhadap 5 berhala, ya. Kalau Nabi Hud ada 3 berhala, tapi di Soleh ini ada 5 berhala. Salah satu berhala yang saya ingat adalah Hubal, ya. Hubal yang akhirnya berhala tersebut pernah ada di kota Mekah, ya, di Ka'bah saat sejarah para nabi, pada peristiwa Nabi Muhammad SAW. Karena kaumnya menyembah kepada berhala, maka Nabi Soleh alaihissalam diutus tidak lain dan tidak bukan untuk mengesahkan kepada Tuhan yang satu, yaitu la ilaha illallah. Masalahnya mitra muslim, Nabi Soleh diutus untuk satu kabilah yang sama, jadi sama-sama keluarganya. Jadi mereka tahu bagaimana Nabi Soleh orang yang baik, orang yang taat, kemudian mereka cintalah. Jadi kaumnya masih cinta dengan Nabi Soleh, tetapi tiba-tiba Soleh berubah atau Nabi Soleh berubah setelah mereka mungkin sama-sama hidup dari kecil, kemudian sudah besar, kok tahu-tahu Soleh ini berubah gitu. Biasanya kita menyembah kepada berhala, tiba-tiba kita disuruh untuk menyembah kepada satu Tuhan yang kita sendiri tidak tahu. Akhirnya dalam Al-Quran komunitasnya mengatakan di antara waqalu ya Soleh qad kunta fina marjua qabla haza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Terjemahan bebasnya, ya Soleh, hai Soleh, kamu kan dulu sudah ada di lingkungan kami selalu meminta tolong pada kamu, kami sudah berniat untuk menunjuk kamu sebagai kepala suku kami karena kamu berbuat baik dan seterusnya. Kok tiba-tiba kau melarang kami untuk beribadah kepada berhala yang sudah kami atau kita menyembah sejak keturunan daripada nenek moyang kami. Akhirnya apa yang dilakukan? Tetap Nabi Soleh walaupun bagaimanapun, walaupun dia masih merupakan satu keluarga, tetap mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya ada satu dialog antara kaum Samud terhadap Soleh, di mana tunjukkanlah ya Soleh, kalau kau betul-betul seorang nabi utusan Allah, tunjukkanlah bukti. A'tini ayah, apa bukti kenabian kamu kalau memang kamu sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan antara kelompok atau umatnya Nabi Soleh alaihissalam, setelah berdialog antara mereka, maka kaumnya memberikan PR lah kepada Nabi Soleh. Berikanlah bukti, ayah, berikanlah bukti kepada kami kalau kamu betul-betul seorang nabi. Karena kami tahu, aneh tahu, kita sama-sama main, masih kecil, hampir gede, kok tahu-tahu kita disuruh beribadah kepada satu atau ente menyatakan diri ente sebagai nabi. Cobalah berikan bukti kepada kami, ayah.
Maka Nabi SAW melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas permintaan. Apa permintaannya? Permintaan mereka kebetulan minta onta, hadirkanlah onta. Ontanya warna merah, ontanya besar, lebih besar daripada onta-onta yang kita miliki saat ini. Kemudian ontanya itu sudah harus dalam riwayat dikatakan sudah hamil. Ya, onta betinanya ini sudah hamil 10 bulan, kan gila. Ya. Ini permintaannya luar biasa. Tapi tentunya Nabi SAW seorang Nabi yang soleh, yang maksum. Dia mengatakan, baik, kami akan hadirkan atas izin Allah. Tapi apabila apa yang kau minta kepada kami atau kepada aku melalui doa yang akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau hai kaum akan beriman kepada Allah? Ya, namanya kaum, namanya umat mengatakan, baik, kami akan beriman. Baik, baik. Akhirnya Nabi Soleh melakukan sholat dengan caranya tentunya, kemudian berdoa, dan akhirnya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah batu di gunung. Karena kita tahu Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu hidup di antara batu-batu yang nanti akan kami ceritakan pada episode berikutnya. Sementara kita fokus kepada pembuktian Nabi Shaleh sebagai nabi. Maka keluarlah seekor unta betina yang besar, warnanya merah, kemudian perutnya buncis. Ya, buncis kurang lebih 10 bulan ya. Pokoknya besar sekali, keluar dari sebuah batu. Jadi ada batu besar, kemudian dari situlah unta betina itu keluar dan terperanjatlah umat pada saat itu. Apa yang terjadi? Sebagian mereka ada yang beriman, tapi sebagian besar mereka tetap tidak beriman kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah ada bukti mukjizat yang diberikan Allah kepada kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Shaleh alaihissalam. Unta sudah ada, kemudian apa yang dilakukan atau aturan apa yang harus dilakukan oleh kaumnya dalam surah Asy-Syu'ara, wa qala hazihi naqatullah. Ini adalah nakah bukan milikku, tapi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Naqatullah, untanya Allah, ya. Hazihi naqatun laha syirbun walakum syirbun. Nah, unta ini, atau berilah kesempatan kepada unta ini untuk minum. Ada kebetulan saat itu ada biir itu artinya sumur. Sumur, di mana sumur itu berilah kesempatan 1 hari untuk unta meminumnya, kemudian 1 hari kemudian engkau meminumnya. Jadi masyarakat kaum Samud minum 1 hari, kemudian besok baru unta-unta itu minum. Jadi bergiliran. Bahkan kaumnya juga bisa memeras maksudnya memeras susu daripada unta tersebut. Dan air tersebut tidak akan habis-habis, cukup untuk masyarakat yang ada di sekitar itu. Ya, hampir ribuan masyarakat Nabi Shaleh hidup pada zaman tersebut. Apa yang terjadi setelah itu? Tentunya ada satu kelompok. Satu kelompok ini, di mana satu kelompok inilah yang menghancurkan kaumnya sendiri, kaum Samud itu sendiri. Yaitu ada satu kelompok, ada provokator lah ibaratnya, yang bernama Qaidar bin Salif, ya, dalam tafsir atau dalam tarikh Ibnu Katsir, Qisas Anbiya Ibnu Katsir, dikatakan Qaidar bin Salif memprovokasi beberapa orang untuk membunuh unta tersebut. Apa yang terjadi? Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya tentang kejadian yang menimpa kaum Samud setelah Nabi Shaleh alaihissalam dapat mukjizat menghadirkan sebuah onta betina sesuai dengan permintaan, sesuai dengan proposal yang diajukan oleh kaum Samud tersebut. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita jumpa pada episode selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tahu tentang sejarah Islam, silahkan tonton di channel YouTube Uldi bersama Ustadz Hamdi. Oke, sekian dulu dari Komeng Sitara Mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton, like, and share, sama subscribe, ya, jangan lupa.